saya sendiri yang memiliki cara yang paling benar. Tidak ada cara yang lain selain cara saya. Seperti itu seolah-olah di jawaban yang A ini. Jadi ini bukan tindakan seorang yang moderat, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2023. Dan kali ini kita khusus untuk membahas tentang moderasi beragama, di mana moderasi beragama ini ada 40% pembobotannya untuk teman-teman yang daftar di Kemenak, teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Apa sih itu moderasi? Jadi moderasi itu adalah jalan tengah, teman-teman ya, jalan tengah. Nah, moderasi itu juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Jadi contohnya nih, keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Nah, ini kalau terlalu berani itu bisa berakibat ceroboh, teman-teman ya. Dan kalau kita tidak berani itu berakibat takut, sifat takut ya. Antara takut dan ceroboh itu namanya keberanian. Jadi dia berada di tengah-tengah. Itu maksudnya adalah moderasi, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama berarti cara beragama yang berada di jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi, teman-teman. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikkan disebut dengan moderat. Nah, teman-teman, kita langsung lihat saja contoh soalnya ya. Yang pertama, suatu hari Anda mengikuti pelatihan kerja sehari penuh di sebuah hotel, sehingga Anda harus menjalankan ibadah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Anda melihat beberapa orang yang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Berikut ini adalah sikap yang tepat sebagai seorang yang moderat dalam beragama adalah: A. Mereka belum mempelajari cara beribadah yang tepat. B. Saya akan menegur mereka untuk mengingatkan cara yang tepat. C. Membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. Atau yang D. Saya akan memberi panduan ibadah yang sudah saya pelajari. Silakan teman-teman coba jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Nah, benar nggak sih contoh soalnya seperti ini? Dari beberapa yang sudah saya lihat gitu, contoh-contoh soalnya katanya, dan beberapa teman-teman kita yang sudah ada di Kemenak, teman-teman ya, yang sudah dapat buku saku yang tadi, katanya itu contoh soalnya itu mirip-mirip soal cerita gitu teman-teman, tapi lebih kepada moderasi beragama, maksudnya toleransi beragama, kemudian tindak kekerasan. Itu juga termasuk dari moderasi beragama, teman-teman. Nanti kita lihat lagi contoh soalnya ya. Oke, kita akan jawab bersama, teman-teman. Di sini inti masalahnya adalah Anda melihat beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda-beda, dengan Anda. Beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Sikap Anda bagaimana, teman-teman? A. Mereka belum mempelajari cara ibadah yang tepat. Ini artinya teman-teman menganggap diri kalian sebagai orang yang paling benar. Berarti saya sendiri yang memiliki cara yang paling benar. Tidak ada cara yang lain selain cara saya. Seperti itu seolah-olah di jawaban yang A ini. Jadi ini bukan tindakan seorang yang moderat, teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, saya akan menegur mereka untuk mengingatkan cara yang tepat. Ini sama saja artinya dengan yang A, teman-teman ya. Kita mengira bahwa diri kita sendiri atau diri saya sendiri yang merasa paling benar. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda, teman-teman. Jadi setiap orang dalam satu agama saja memiliki cara yang berbeda-beda dalam beribadah, teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa cara kita sendiri yang paling tepat. Siapa tahu mungkin kita yang kurang belajar gitu, teman-teman ya. Jadi
kita harus membebaskan setiap orang menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya dia sendiri, sesuai dengan pengetahuannya dia sendiri gitu. Kecuali kalau memang divonis di sana di soal itu adalah dia salah gitu caranya, misalkan ya. Tapi kalau di soal ini kan cuman bilang bahwa beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda, tapi tidak dikatakan bahwa caranya salah, tidak ya teman-teman ya. Jadi kita harus membiarkan mereka beribadah dengan cara mereka sendiri teman-teman, meskipun berbeda. Jawabannya yang C teman-teman ya, kita boleh cek dulu yang D. Saya akan memberikan panduan ibadah yang sudah saya pelajari, ini sama saja dengan alasan AB ya, dieliminasi saja. So jawaban nomor 1 ini yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat materi lanjutan dari buku saku yang tadi. Ini dia teman-teman. Oke teman-teman, ini dia salah satu contohnya ya. Bisa disebutkan contoh beragama yang berlebihan. Nih berlebihan teman-teman, berlebihan itu tidak baik teman-teman ya. Jadi moderasi beragama itu harus berada di tengah-tengah caranya teman-teman ya. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaannya ya teman-teman ya. Ini dia, berbeda dalam paham keagamaan. Oke, padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Nah, ini salah satu acuan saya mengambil contoh soal yang tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu hari Anda mengikuti kegiatan reuni. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan orang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Teman Anda bernama Anton memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda. Ia suka minum minuman keras yang menurut agama Anda tidak boleh untuk diminum. Anda pun tidak pernah minum minuman tersebut sebelumnya. Ia mengajak Anda untuk mencicipinya sedikit saja dengan berbagai alasan. Tindakan Anda seharusnya A, menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. B, tidak salahnya mencicipi, tidak ada salahnya maksudnya teman-teman ya. Tidak ada salahnya mencicipi sedikit saja kemudian izin memuntahkannya. C, mencoba minuman tersebut untuk menghargainya. Atau yang D, mengalihkan ajakannya dengan pembicaraan yang lain. Silahkan coba teman-teman jawab. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Intinya adalah Anda disuruh untuk mencicipi sedikit saja minuman yang tidak boleh untuk diminum menurut agama teman-teman sendiri ya. Nah, bagaimana tindakan teman-teman? Yang A, menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. Nah, ini berarti menolaknya tidak mau ikut minum ya, karena di agamanya sudah dilarang. Jadi ini kita keep dulu. Kemudian kita lihat yang B. Tidak ada salahnya mencicipi sedikit saja kemudian izin memuntahkannya. Ini berarti dia mau mencicipi. Padahal di agamanya dia sudah dilarang ya, sudah dilarang, tidak boleh diminum. So ini dieliminasi teman-teman yang B ya, karena ini sudah menyalahi aturan agamanya dia ya. Bukan moderasi beragama namanya kalau kita ikut-ikutan cara orang lain beragama tapi menyalahi aturan agama kita sendiri. No ya teman-teman ya. Yang C, mencoba minuman tersebut untuk menghargainya, ini juga no teman-teman ya, menyalahi aturan agama. Kemudian yang D, mengalihkan ajakannya dengan pembicaraan yang lain. Mana yang lebih tepat teman-teman? Mengalihkannya dengan pembicaraan yang lain atau menolaknya dengan sopan? Nah menurut saya pribadi teman-teman, langsung saja kita menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan bahwa di agama kita itu dilarang teman-teman ya. Nah, kalau kita mengalihkan ajakan dengan pembicaraan yang lain, kenapa bukan yang ini? Nah, karena kalau kita mengalihkan ajakannya saja, bisa jadi nanti dia akan kembali lagi untuk mengajak kita untuk minum lagi gitu teman-teman ya. Meskipun berkali-kali sudah kita alihkan pembicaraan tersebut. Tapi kalau langsung dijelaskan, ditolak dan dijelaskan, maka dia akan mengerti dan tidak akan lagi mengajak teman-teman gitu teman-teman ya. So jawaban nomor 2 ini adalah yang A teman-teman ya, menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. Kita lihat dulu materi lanjutannya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya panduan saya. Ada contoh sikap ekstrim lain tidak gitu?
Ada misalnya seseorang menyantap makanan dan mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini tidak boleh teman-teman ya, ini bukan ajaran moderasi beragama ya, beda teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Suatu hari Anda berjanji bertemu klien di taman. Saat Anda tiba, klien tersebut belum tiba. Anda memutuskan untuk membaca kitab suci agama Anda sambil menunggunya. Anda berharap memiliki kegiatan yang membawa pahala daripada melamun menunggu klien. Saat Anda sedang menikmati kegiatan ibadah, Anda dengan tidak sengaja melihat seorang wanita ingin bunuh diri dengan menggantung diri di salah satu pohon besar di sekitar taman. Tindakan Anda adalah A. Melanjutkan kegiatan Anda sebab Anda ingin mendapatkan pahala. B. Tetap di tempat agar tidak kehilangan klien. C. Bergegas menolong orang tersebut agar ia tidak bunuh diri. Atau yang D. Bingung untuk mengambil sikap. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, intinya adalah Anda sedang melakukan kegiatan ibadah ya. Di saat bersamaan ada orang yang ingin bunuh diri. Gitu teman-teman, di taman Anda melihat ada orang yang ingin bunuh diri. Tindakan teman-teman apa? Apakah tetap beribadah atau menyelamatkan atau membantu orang yang ingin bunuh diri tersebut? Nah, kita lihat di sini, melanjutkan kegiatan Anda sebab Anda ingin mendapatkan pahala. Apa iya Anda akan tenang untuk beribadah kalau di samping Anda, di dekat Anda ada orang yang sedang ingin bunuh diri ya? Padahal itu adalah hal yang berbahaya teman-teman ya. Nah, berarti untuk melanjutkan kegiatan Anda ini kita eliminasi teman-temannya, karena bukan jawaban yang tepat ya. Meskipun kita sedang beribadah, ibadah untuk membaca kitab suci ini bisa dilanjutkan setelah kita menolong orang tersebut teman-teman ya. Tapi kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, sudah bunuh diri, kita tidak bisa menolongnya lagi setelah kita membaca kitab tersebut. Jadi mana yang lebih didahulukan? Tentu untuk membantu orang yang bunuh diri. Nah, kemudian yang B, tetap di tempat agar tidak kehilangan klien. Sama saja Anda tidak membantu orang tersebut. So ini juga dieliminasi. Kemudian yang C, bergegas menolong orang tersebut agar ia tidak bunuh diri. Ini tepat teman-teman ya, mana yang lebih urgent untuk dilakukan, berarti bergegas menolong orang tersebut ya. Anda bisa melanjutkan kegiatan membaca kitab itu setelah membantu orang tersebut. Jadi yang jawaban yang tepat, kita lihat dulu yang dia, bingung untuk mengambil sikap. Ini bingung, ini poinnya juga sedikit teman-teman ya. Bingung ini berarti Anda tidak bertindak ya. Sampai kapan bingungnya? Sampai orang tersebut mati ya? Nggak mungkin teman-teman. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat materinya teman-teman ya. Ada contoh lain lagi yang lebih gamblang. Nah ini dia teman-teman ya. Ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya. Ini contohnya teman-teman ya. Panduan saya mengambil contoh soal yang tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang penganut agama yang taat dan disiplin. Anda orang yang tepat waktu, selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Suatu hari ketika Anda sedang dalam perjalanan, Anda mendengar azan dikumandangkan. Sikap Anda adalah A. Menepikan mobil dan beribadah di tepi jalan. B. Mencari debu bersih di jalan untuk bertayamum dan melaksanakan ibadah. C. Mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. Kemudian D. Mengerjakan sholat saat sampai tujuan. Silakan teman-teman coba jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini ditekankan Anda adalah orang yang disiplin dalam beribadah ya, tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Kemudian saat dalam perjalanan Anda mendengarkan azan dikumandangkan. Sikap teman-teman bagaimana? Yang A, menepikan mobil dan beribadah di tepi jalan. Beribadah di tepi jalan, apakah jawaban yang tepat? Nah, kalau teman-teman beribadah di tepi jalan, itu akan mengganggu ketertiban umum teman-teman ya, mengganggu orang lain. Jadi, yang A menurut saya tidak memiliki poin yang tinggi teman-teman. Nanti kita lihat alasannya ya. Kemudian yang B, mencari debu bersih di jalan untuk bertayamum dan melaksanakan ibadah. Ini sama saja dia melaksanakan ibadah di jalan. Mencari debu bersih di jalan teman-teman ya. Ini juga mengganggu ketertiban umum, kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang C, mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. Ini dia harus mencari masjid dulu atau tempat ibadah yang lain, tidak di jalan teman-teman ya.
Kemudian yang D, mengerjakan sholat saat sampai tujuan. Mana yang lebih tepat, C atau D? Apakah Anda akan ke masjid dulu atau Anda akan menunggu diri Anda sampai ke tujuan? Oke teman-teman, perhatikan kata Anda tepat waktu, selalu tepat waktu dalam beribadah. So yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya, karena Anda tepat waktu. Kalau menunggu Anda sholat setelah sampai tujuan, kapan kita nggak tahu teman-teman ya. Kecuali kalau di soal disebutkan bahwa tujuan Anda lebih dekat daripada masjid, itu baru mungkin yang D jawabannya. Tapi di soal tidak disebutkan apapun teman-teman ya. Dia hanya menjelaskan bahwa Anda sedang dalam perjalanan. So nomor 4 ini ya, jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Kita lihat alasannya ya. Oke, ini dia teman-teman, apa contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Contohnya jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila gitu teman-teman ya. Kita lihat di sini penjelasan lanjutannya teman-teman ya. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah disetujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Nah ini kita lihat lagi deh, satu lagi ya. Nah ini dia teman-teman, contoh melanggar batasan ketertiban umum teman-teman yang sudah disepakati bersama ya. Hanya karena alasan beribadah Anda melanggar kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Nah ini dia teman-teman ya, contohnya jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum ya, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda adalah seorang penganut agama Hindu. Anda tinggal di sebuah desa terpencil dengan seluruh penduduk adalah orang Hindu. Suatu hari seseorang yang beragama Islam berkunjung ke desa Anda guna keperluan penelitiannya. Akan tetapi saat tiba waktu sholat, ia kehabisan air untuk berwudu. Ia mendekati Anda dan meminta air. Tindakan Anda adalah A. Saya menyarankannya solusi lain. B. Saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya. C. Saya anjurkan untuk meminta ke tetangga lain saja. Atau yang D. Saya tidak membantunya sebab kami berbeda agama. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, nomor 5 ini adalah soal nomor terakhir. Seperti biasa, silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab soal nomor 5 ini di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat kalian yang merasa terbantu dengan video ini, tolong kasih aku tombol terima kasihnya di bawah. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.